Assalamualaikum. Welcome to my channel. Tahukah kamu Islam masuk ke Cina hanya setelah beberapa dekade Nabi Muhammad wafat? Hari ini saya ajak kalian untuk menyusuri menariknya jejak sejarah peradaban Islam di Cina tersebut. Mari kita simak. Cina atau Republik Rakyat Tiongkok adalah salah satu negara di Asia Timur yang bentuk pemerintahannya republik dengan sistem satu partai, yaitu Partai Komunis. Negara dengan jumlah penduduk terbesar kedua di dunia ini letaknya di timur Arab Saudi dengan jarak kurang lebih 6.500 km dengan perjalanan udara 11 hingga 15 jam. Saat kita membicarakan Cina, yang sering terlintas di benak, selain kemajuan teknologinya, kita juga sering mendengar tentang pembatasan dan penindasan kaum muslim minoritas di Cina yang dilakukan oleh pemerintahnya sendiri. Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Mungkin dengan mengetahui sejarah peradaban Islam di Cina, kita akan menemukan jawabannya. Islam masuk ke Cina pada tahun 651 Masehi atau 30 Hijrah ketika masa Khalifah Utsman bin Affan. Ia mengirimkan para sahabat sebagai delegasi di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk membangun hubungan dengan kekaisaran saat itu atau dinasti Tang melalui jalur sutra dari Mekah, Persia, Asia Tengah, hingga tiba di Guangzhou, pelabuhan besar di Cina. Tak disangka, delegasi saat itu disambut dengan sukacita, bahkan sebagai bentuk penghormatan terhadap Islam, terhadap kekhalifahan, dan terhadap Nabi Muhammad. Kaisar membangun masjid pertama bernama Masjid Huaisheng di Guangzhou atau Kanton, wilayah selatan Tiongkok. Namun sayangnya, pada dinasti ini Islam hanya mempunyai peningkatan yang sangat kecil. Kemudian setelah 300 tahun, tepatnya sekitar 960 Masehi, dinasti Tang pun runtuh. Kemudian digantikan dengan dinasti Song. Disinilah perkembangan Islam signifikan dimulai. Dinasti Song membutuhkan orang-orang muslim untuk berhubungan baik dengan saudagar Arab dan Persia. Sehingga pada masa ini kaisar banyak mengangkat orang-orang muslim untuk mengurusi perdagangan, termasuk menempati jabatan menteri perdagangan. Selain itu, kaisar mengundang 5.500 orang muslim dari Bukhara untuk tinggal di utara Beijing. Tentunya dengan mengundang 5.500 orang muslim membuat perkembangan Islam di Cina semakin meningkat. Dakwah dan pernikahan efektif untuk meningkatkan perkembangan Islam di sana. Hingga akhirnya dinasti Song runtuh karena serangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Kubilai Khan, cucu dari Genghis Khan, pendiri Kekaisaran Mongol, yang kemudian membangun pemerintahan dinasti Yuan. Pada dinasti Yuan menjadi titik pertama kalinya muslim di Cina mendapat intimidasi dan pembatasan, contohnya pelarangan menyembelih hewan dan menggantinya dengan cara lain. Tentunya ini bertentangan dengan Islam dan memunculkan pergolakan umat muslim terhadap kekaisaran saat itu. Pergolakan membuat kaisar marah sehingga muncul lebih banyak penindasan akan umat muslim. Tak hanya Islam yang mengalami penindasan, namun penduduk asli Cina juga merasakan penindasan dari dinasti tiran ini, hingga akhirnya umat Islam dan kaum Han membentuk koalisi untuk meruntuhkan dinasti Yuan dan mengusirnya dari Cina. Akhirnya dinasti Yuan berhasil diruntuhkan, kemudian digantikan dengan dinasti Ming, yang menjadi titik puncak perkembangan umat muslim di Cina, hingga lahir Laksamana Cheng Ho atau Zheng He pada era dinasti Yuan. Ia adalah diplomat muslim kepercayaan Kaisar Yongle, kaisar dinasti Yuan saat itu yang berasal dari suku Hui. Ia memimpin 7 ekspedisi armada kapal raksasa ke berbagai penjuru dunia termasuk Nusantara atau Indonesia. Keterikatan batin umat muslim saat melawan dinasti Yuan sangat mempesona kaisar, sehingga banyak jabatan yang diserahkan kepada umat muslim termasuk masalah militer. 4 dari 6 jenderal dinasti Ming adalah orang Islam. Dalam bidang politik pun umat muslim saat itu bisa bebas untuk masuk tanpa diskriminasi. Kebebasan pun muncul dari berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh kaisar saat itu untuk umat muslim.
sehingga terjadi asimilasi budaya yang sangat cepat antara budaya Islam dan Cina. Namun sayangnya dinasti Ming harus runtuh oleh serangan kerajaan Manchuria yang kemudian membangun dinasti Manchu atau dinasti Qing. Pada masa kekuasaan dinasti Manchu atau Qing, Islam mengalami masa-masa yang paling sulit dengan kebijakan anti-Islam yang dilakukan kekaisaran saat itu, memunculkan pemberontakan demi pemberontakan karena sejarah mencatat Imperium Manchu telah memusnahkan lebih dari 2 juta muslim hanya dalam kurun waktu 12 tahun. Umat Islam juga pernah dibuang keluar daerah kekuasaan dinasti Manchu karena telah dianggap mengganggu kestabilan keamanan pada saat itu. Runtuhnya dinasti Manchu oleh kaum revolusi Cina pada kisaran tahun 1911 hingga 1912 Masehi membuat umat Islam mendapatkan hak-haknya kembali, walaupun di tahun 1940-an kaum komunis berhasil merebut kekuasaan pemerintahan saat itu yang kemudian menyempurnakan pengawasan terhadap muslim. Mereka menghapuskan wakaf-wakaf yang diwariskan ke masjid dan lembaga keagamaan Islam, kemudian mengganti huruf Arab di Sinking dan Kansu menjadi Sirilik. Dalam hal syariat pun pemerintah tak luput mengaturnya, seperti larangan pegawai negeri atau pejabat untuk berpuasa. Kondisi Islam saat ini mungkin merupakan refleksi dari masa dinasti Qing. Terima kasih sudah menemani perjalanan kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan penelusuran sejarah berikutnya.